untuk mengetahui atau mengenal jati diri yang selama ini kemudian menjadi concern apa tuh namanya concern dari ayah guru Saiful Karim sendiri begitu ya. Itu salah satu cara supaya kemudian kita bisa kenal dengan diri kita, jati diri kita bisa terhubung dan kemudian idealnya bisa terbimbing dalam laku kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan kehendak dia. Itu seperti apa ya? Terlalu banyak sebetulnya info yang sangat tak terbantahkan. Contoh seperti ini. Tuhan berulang kali mengatakan, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Kalau kalimat itu dianggap terlalu luas, Tuhan ngasih lagi yang lebih spesifik. Aku lebih dekat kepadamu, melampaui dekatnya urat nadi leher. Jadi sebetulnya itu kan alamat-alamat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kenapa dia ngasih alamat? Berarti kan dia ingin dikunjungi, dikenal. Kalau saya ngasih alamat rumah ke Mas Hendra, pasti kan ada alasan saya. Karena saya ingin suatu saat Mas Hendra ketemu ke rumah saya. Kan sebenarnya kalau kita cerdas menangkap ayat-ayat itu kan sebetulnya alamat. Alamat yang diberikan beliau sendiri. Karena beliau ingin dikunjungi. Bahkan dalam hadis qudsi beliau berfirman, langit dan bumi tidak akan cukup menampung satu, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumah. Makanya ada kata-kata qalbul mukmin baitul. Itu bahasa yang sangat lugas, sangat umum dan gampang dipelajari di banyak kitab. Ya, di Sirul Asror, di kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu dan banyak kitab-kitab yang lain. Qalbun mukmin baitullah. Betul. Bukan Mekah ya? Ya, kalbunya orang yang beriman itu adalah Baitullah. Jadi sebetulnya Baitullah secara hakikat menurut Allah sendiri adalah kalbunya orang yang beriman. Terus bagaimana tadi dengan Ka'bah? Ya. Ka'bah itu kan sebetulnya adalah simbol. Karena semua tradisi agama di dunia mereka juga perlu simbol. Simbol yang gampang untuk dicerna oleh umatnya sendiri. Jadi Ka'bah yang di Mekah itu adalah simbol. Simbolnya ya. Simbol. Tapi esensinya adalah kolbu. Jadi beda ya antara simbol dengan kolbu. Esensi. Oleh itu maka karena itu simbol, maka ritual-ritual yang di sana itu juga berarti di dalamnya ada banyak mengandung simbol. Makanya ritual-ritual yang ada di pelaksanaan haji kan sebetulnya itu adalah ritual yang mengarah untuk diimplementasikan bagaimana kita meniti ke dalam diri, seperti pertanyaan Mas Hendra tadi. Jadi misalkan di situ ada tawaf 7 putaran, kenapa 7? Itu kan sebetulnya udah ada kode-kodenya, ya. Kenapa tawaf dimulai dari Hajar Aswad? Kenapa harus lewat Multajam? Itu kode ya. Hajar Aswad itu apa sih? Gitu kan? Itu kode. Multajam itu apa sih? Kemudian ada pintu Ka'bah. Ada makom Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Rukun Yamani. Kenapa 7 putaran? Itu semua adalah kode-kode. Ada makna filosofisnya. Ada makna filosofisnya. Nah, itu sebabnya haji yang sebenarnya kan sebenarnya perjalanan untuk berkunjung ke rumah Tuhan. Maka Tuhan sendiri dalam Al-Quran mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Maka Tuhan udah ngasih alamat kan. Makanya semua tradisi agama sepakat bahwa tubuh manusia ini kan disebut kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Jadi bagus kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Ka'bah, kemudian menafakuri semua simbol-simbol yang di sana. Bagus ya? Bagus. Bagus. Karena dengan begitu seseorang akan bisa menangkap simbol-simbol itu. Karena tidak mungkin para leluhur kita ya meninggalkan sesuatu tanpa pesan. Nah, menjadi sangat berbahaya ketika tidak bisa menangkap simbol-simbol itu dan menganggap ritual itu selesai. Sehingga cuma di situ saja kemudian tidak ada tadi implementasi. Dengan simbol itu kan harapannya ketika kemudian level kesadaran seseorang meningkatkan, dia bisa berpikir ini maksudnya apa sih? Betul. Nah, betul. Itu tujuannya itu. Sehingga ketemu esensinya. Oh ini. Betul.
Jadi simbol ini kan banyak ya. Di semua tradisi ada simbol. Contoh misalkan seperti di Jawa Barat terkenal ada kerajaan Pasundan, rajanya Eyang Prabu Sriwangi. Itu juga syarat dengan simbol. Ada simbol maung. Maung itu sebenarnya bahasa Sunda, manusa unggul. Maung. Ya, yang kemudian orang kan menyebutnya maung gitu. Padahal sebenarnya maunya dibacanya maung. Manusa unggul. Manusia unggul. Nah, manusia unggul itu diberi ciri. Kalau dalam bahasa Sunda, nulung kanu butuh. Berarti harus menjadi seorang profesional supaya bisa menolong orang yang butuh. Butuh layanan perbankan, layanan pendidikan, layanan keamanan, layanan kesehatan. Berarti harus jadi seorang profesional. Nalang kanu susah, berarti menolong yang susah. Jadi ketika seseorang sudah menemukan personal genius-nya, sehingga dia menemukan berkah semesta dalam dirinya, dan dia mungkin berkelimpahan, tidak selesai, tugas selanjutnya harus nalang kanu susah, menolong orang yang susah. Ngahudangkeun kanu sare, membangun orang yang tertidur, nyangan kanu poekeun, menerangi orang yang kegelapan, nepak kanu poho, mengingatkan orang yang lupa jati dirinya, lupa tempat asalnya, lupa jalan pulang dia, nanti kanu keun, membebaskan orang yang takut, cemas. Karena penyakit manusia itu tidak keluar dari 6 itu. 6 itu. Makanya kita ini harus menjadi orang yang paripurna. Makanya kan kalau kami di tanah Pasundan ada namanya kujang. Kujang ya. Yang kemudian apa itu dianggap sebagai senjata. Padahal itu juga simbol. Kujang itu kan sebetulnya artinya kukuh karena janji. Kukuh karena janji. Iya, kukuh karena janji itu artinya kita harus memegang teguh komitmen. Janji. Nah, bahasa Arabnya kan janji itu multazam. Jadi sebetulnya ada korelasi sebetulnya. Makanya kalau kita belajar semua tradisi keyakinan bisa dipertemukan sebenarnya. Itu justru kita akan bisa melihat titik persamaan. Dan tidak mungkin ada perbedaan, bahwa ada simbolisasi yang berbeda itu karena memang tradisi di mana seseorang menerima intuisi itu di tempat yang berbeda. Sehingga proses pelembagaan intuisi yang dia terima itu menjadi berbeda dengan bahasa yang berbeda. Siap ya. Menarik banget. Dengan perspektif itu kemudian jika ditransformasikan ke banyak orang, maka kita sudah tidak perlu lagi untuk kemudian bertengkar hanya gara-gara berbeda soal agama, berbeda soal keyakinan Tuhan. Karena sebenarnya bisa dipertemukan. Saya setuju. Begitu, ya. Karena agama itu jalan. Jadi kalau Mas Hendra mau datang ke rumah saya kan boleh memilih jalan. Betul. Mana saja. Yang penting Mas Hendra tekun aja jalan yang sudah dipilih. Tapi kalau Mas Hendra sudah memilih jalan, kemudian memikirkan jalan orang lain, atau merasa jalan Mas Hendra satu-satunya begitu, ternyata kecelek karena orang lain udah nyampe duluan gitu, kan Mas Hendra akan kaget. Betul. Oleh karena itu maka kalau saya memandang agama itu adalah jalan. Nah kalau agama jalan tentu ada kendaraannya, dan kendaraannya adalah tubuh ini. Kendaraan tidak cukup, ada supirnya. Supirnya sudah dikasih. Pelayan kita adalah pikiran. Dan yang akan diantarkan oleh kendaraan itu harus ada kan penumpangnya. Itulah jiwa kita yang harus kembali ke tempat asalnya. Tetapi dalam proses berjalan itu harus ada petunjuk jalan. Itulah kitab suci. Tapi kitab suci harus dipahami secara betul. Jangan cuma dihafal. Kalau dihafal tidak akan menunjukkan jalan. Itulah pentingnya guru-guru suci. Diutuslah para rasul, diutuslah para ulama yang bisa membantu kita membaca petunjuk-petunjuk itu. Karena suara kebenaran yang lemah itu lewat bantuan para guru suci kan dikeraskan. Karena mereka itu berfungsi semacam amplifier lah untuk mengeraskan suara lemah, terutama suara kebenaran yang ada pada diri setiap orang. Nah, tadi